Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang yang mengatakan, oh, hadis-hadis Rasulullah itu banyak yang tidak bisa kita lakukan hari ini. Tidak bisa. Kita tidak pernah ragu mengatakan semua hadis Nabi itu relevan dalam setiap zaman. Semua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai urusan yang paling ringan sekalipun itu pun ternyata terbukti seiring dengan waktu yang berlalu. Contoh tahnik. Kenapa sih anak bayi itu dikasih tahnik? Bapaknya ngunyah-ngunyah kurma. Lalu dari air ludahnya yang bercampur dengan manisnya kurma, kita cucupkan ke anak kita. Sampai anak kita nanti biasanya dia akan refleks mengikuti. Ternyata medis membuktikan. 1400 tahun berikutnya, apa yang dibuktikan? Anak itu kalau baru lahir butuh glukosa. Dan salah satunya bisa diwakili dengan kurma-kurma yang bercampur dengan ludah kita. Yang dimasukkan ludahnya ya Pak, jangan kurmanya. Keloloden anak itu nanti. Itu sampai urusan teknik saja ada. Makanya maaf, sekulerisme tidak bisa diterima. Agnostik, pluralisme tidak bisa diterima dalam kaidah Islam dan kaidah ilmu. Kenapa? Karena sekulerisme, komunisme, sosialisme itu dia berdiri dengan membebaskan manusia dari keterikatan kepada syariat. Tidak bisa, Pak. Mana ada hidup kita yang nggak diatur syariat? Kalau ada orang ngomong begini, udahlah hidup tuh jangan terlalu kaku, semuanya pakai syariat. Saya ngomong begini, oke, saya juga mau kayak gitu. Cuma terangkan di bagian mana hidup kita yang nggak diatur syariat. Pasti dia akan bingung. Nggak ada hidup kita yang nggak diatur syariat. Maaf ya, urusan ludah aja diatur sama syariat, Pak. Padahal ludah. Bapak tahu kan ludah? Tahu. Ludah itu kalau sudah kita keluarkan gitu, berharga atau tidak berharga? Enggak. Ada enggak yang nyari ludah setelah berludah? Ngapain Pak? Ludah saya tadi sini mana ya Ustaz? Langsung. Enggak mungkin lah. Ludah saja aturannya banyak. Dan saya sudah sering ambil contoh tentang ini. Ludah itu kalau dibedah Pak, aturan syariatnya ludah banyak Pak. 10 kali, atau 10 atau 11. Itu yang saya tahu. Itu kalau para ulama dibedah banyak lagi itu kali. Ludah 1. Kalau berludah jangan ke arah kiblat. Jelas itu. Kenapa? Karena sesungguhnya nanti kamu akan berhadapan ketika di hari akhirat nanti ludahmu itu di wajahmu kalau kamu berludah ke arah kiblat. Itu untuk mengagungkan syiarnya Allah arah kiblat. Makanya kalau mau berludah buka dulu kompasnya. Mana kabelnya? Oh, sono ding. Jangan ludah ke arah sana. 1, Pak. Ketika kita kedua tidur, lalu mimpi buruk. Lalu kita disunahkan apa? Kalau mimpi buruk, 1, jangan cerita sama orang. Karena apa? Cerita mimpi buruk itu datang dari setan. Jangan menjadi PR-nya setan. Sudah kalau mimpi buruk sudah. Istri kalau dapat suaminya bangun terengah-engah. Kenapa Bang? Mimpi buruk. Cerita Bang. Enggak lah. Saya istrimu. Saya jawab, lah yang ngomong istri tetangga siapa? Sunahnya nggak boleh cerita. Lalu kalau kita mimpi buruk, apa yang kita harus lakukan? Beludah ke arah kiri 3. Watful. Watful itu berudah ringan saja. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah. Nggak usah gitu. Cukup. Pastikan istri kita tahu nggak gitu. Itu 2. 3, sholat pakai ada ludah lagi. Walaupun hari ini masih saya gali kenapa kok banyak sekali syariat menggunakan ludah. Tapi jawaban saya baru 1. Itulah Islam detailnya. Sampai urusan ludah diatur. Kita sholat lupa. Yang baca Allah, misalkan baca Al-Kafirun, tidak ketemu ayat terakhirnya yang mana gitu. Itu namanya Al-Kafirun cita rasa Al-Baqarah. Panjang nggak ketemu. Terus akhirnya kalau kita kayak gitu, apa sunahnya? Beludah ke arah kiri sembari kita membaca istiadah.
a'udzubika min a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Beludah gitu. Kenapa? Kalau kita sholat lalu bacaan sholat kita berantakan, kata Rasulullah itu ada setan yang bernama khanzab atau khinzib mengganggu bacaan sholat kita. Makanya dengan kita berlindung kepada Allah, berludah, kita ludahin setannya, kembali hafalan kita. Tapi kalau nggak kembali juga Pak, ya berarti bukan setan. Itu setannya nanti mikir, oh nggak salah saya kamu. Itu 3 Pak. Mau diterusin lagi banyak. Kalau kita nurusin lagi tahnik pakai ludah. Kalau kita nurusin lagi, gimana kalau kita sholat tiba-tiba beludah, batal atau tidak? Oh itu banyak itu. Kalau urusan ludah diatur, berarti semuanya itu ada aturannya. Makanya ilmu yang pertama, siapapun yang menyampaikan ilmu itu, kalau dia mengkondisikan kita untuk patuh, tunduk, tentunya dari pemahaman yang utuh, tidak hanya letterlek kepada zahirnya nas, tapi juga membaca penjelasan para ulama, tidak zahiri, tidak tekstual, tapi juga membaca penjelasan para ulama, berarti berada di atas ilmu yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia menafsirkan ayat, dia pakai tafsir-tafsir para ulama terdahulu. Tidak menggunakan ra'yunnya, bukan tafsir bil ra'yi, tapi tafsir bil ma'tsur. Jadi tafsirnya itu dengan apa yang ditinggalkan warisan para ulama terdahulu dari para sahabat, mereka mengambilnya dan para sahabat mengambil langsung dari Rasulullah. Itu namanya sanad di dalam tafsir ilmu. Kenapa? Karena ayat itu bisa dibawa kemana-mana. Kalau kita tidak sepakat dengan satu titik tolak keberangkatan dalam memahami ayat dan berinteraksi dengan ayat, harus dengan ilmu. Dan ilmu yang paling tahu tentang Al-Quran itu siapa? Nabi. Siapa? Kepada siapa Nabi mengajarkan? Kepada para sahabat. Sahabat mengajarkan ke siapa? Tabi'in. Maka itu wajib bagi kita untuk menetapkan, oh ini benar, tafsirnya bil ma'tsur. Karena sekali lagi Pak, ayat itu bisa dibawa kemana-mana. Contoh, ada orang yang mengatakan alif lam mim, a alif, lam Jibril Ustaz, mim Muhammad. Pas juga sebenarnya. Lalu tanya lagi, kaf, ha, ya, ain, sod apa? Bingung dia. Karena banyak orang yang terkadang mereka itu menggunakan dengan metode-metode cocokologi, dan maaf tidak bisa diterima Pak. Maka sesungguhnya tafsir bil ma'tsur itu merupakan syarat primer di dalam menerjemahkan setiap ayat dan berinteraksi dengan ayat itu dengan tafsir para sahabat Nabi. Dan maaf ya, gayanya para ustadz ketika mereka menyampaikan tafsir dengan tafsir yang ada di kalangan para ulama atau yang disebut dengan tafsir bil ma'tsur, gayanya para ulama itu beda-beda. Ada yang pakai gamis, ada yang cuma pakai baju koko, ada yang kalau dia membaca dibaca semuanya perkataan para ulamanya, ada yang terkadang tidak disampaikan semua perkataan itu tapi disampaikan globalnya, makna ayat ini kayak apa. Jadi jangan merasa deh bahwasanya yang membaca tafsir itu hanya kamu. Jangan hanya merasa bahwasanya membaca tafsir itu hanya ustadzmu. Ustadz yang lain tidak ada yang baca tafsir. Enggak gitu. Makanya harus betul-betul berdasarkan sahabat. Makanya maaf, kalau ada orang Pak dalam satu majelis sudah mencela sahabat, tinggalin. Dia sudah mencela sahabat itu tinggalin. Siapapun yang mencela para sahabat Pak berhadapan dengan saya. Dan bapak-bapak juga yang nemenin saya. Jangan tinggalin lah Pak gitu. Makanya kalau di sini ada ustadz kok sampai mencela sahabat. Contoh sahabat yang paling banyak dianiaya dalam lintas sejarah itu siapa? Sahabat Muawiyah. Muawiyah itu begini. Oh Amr bin As itu begini. Udah Pak, tinggalin Pak. Gak boleh kamu mencela sahabat. Kenapa? Itu harga pokok ilmu. Kenapa Rafidhah mereka mengkafirkan para sahabat? Karena simpel Pak, kata para ulama. Karena dengan mengkafirkan sahabat itu menghancurkan referensi. Kalau sudah hancur referensinya, masuk referensi menurut dia. Nah itu tidak boleh.
Jadi tidak boleh kalau ada orang mengatakan ini menurut logika saya. Tidak bisa ayat pakai logika. Karena bisa kemana-mana. Wong ada orang yang tidak sholat, ini kisahnya sering saya sampaikan di mana-mana. Orang tuh nggak sholat bisa pakai dalil ayat, Pak. Saya tuh pernah ketemu orang nggak sholat. Ketika saya tanya kenapa Bapak nggak sholat, karena tujuan sholat itu yang penting ingat. Aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Berarti tujuan sholat itu apa? Ingat. Kalau sudah ingat, ya udah usah sholat. Sholat itu bagi yang nggak ingat-ingat aja. Jadi kita tadi sholat subuh itu Pak, karena kita dianggap nggak ingat Allah Pak. Loh itu nyata itu. Berarti berbahaya tidak? Kalau kemudian tafsir ini tidak memakai para sahabat, bahaya. Dan kenapa harus para sahabat, Ustadz? Lu sahabat itu pertama kali kok saksi mata yang tahu bagaimana ilmu diajarkan oleh baginda Nabi. Contoh nih, ada kecelakaan di depan. Naudzubillahi min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Polisi olah TKP, Pak. Polisi olah TKP. Yang akan dicari sama Pak polisi itu saksi mata atau saksi telinga? Saksi mata. Karena saksi telinga itu sudah berubah. Ada kecelakaan, ada motor menghindari mobil yang belok secara tiba-tiba, motornya kaget jatuh. Itu saksi mata. Jatuh, pingsan, tapi tidak meninggal dunia. Itu saksi mata, Pak. Coba kalau cerita itu, kisah itu sudah berpindah ke telinga, Pak. Sampai telinga yang ke-10, udah berubah, Pak. Tadi gimana? Jadi ada motor kenceng, terus motornya lompat 200 meter. Setelah itu jatuh, musar-musar, kepalanya pecah, Pak. Berdarah di mana-mana. Loh kok berubah? Saksi telinga, Pak. Makanya akhirnya di situ kita menjumpai dan kita mendapati perkara penting sekali. Itu sahabat, Mak. Makanya akhirnya siapapun yang mereka mengkafirkan sahabat, menyesatkan sahabat, sudah Pak, itu bukan datang dari Islam. Dan apapun yang dia sampaikan, itu bukan agama Islam tapi agama lain. Selama masih memuliakan para sahabat, berarti masih sama. Berarti di atas karakteristik keislaman, di atas karakteristik ilmu. Itu yang kedua. شكرا هديت قلبي شكرا